Hai Mela. Hai Bang Ade. Saya nggak tahu ya apakah kamu ngikutin atau enggak, tapi di luar sana nih, artinya di luar Cokro TV, berbagai podcast yang ada di YouTube gitu ya, itu sekarang banyak tuh yang ngomongin tentang Kumaila, ya. Tapi Tapi gosip ya? bukan gosip, Apa? perspektifnya negatif, ya. Oke. Tapi ini jangan kalau kamu baca di komentar-komentar di Cokro TV, di kolom komentarnya enggak ya. Karena di Cokro TV itu kolom komentarnya justru orang-orang yang cenderung setuju sama kita. Oke. Yang- Soalnya kalau ada yang nggak setuju, dihapusin ya katanya. Oh enggak. Oh. Yang dihapus di Cokro tuh kalau brutal. Kalau Kalau cabul. yang cabul misalnya ngomong apalah tentang fisikmu gitu ya. Nah itu sama sekali nggak diizinkan di sini ya. Nah tapi di luar, jadi selain Cokro, ya ada juga sih beberapa yang memuji gitu ya. Tapi ada banyak nih yang punya tuduhan macam-macam terhadap Mela sekarang. Ya apalah namanya, misalnya orang tuh kayaknya nggak bisa terima bahwa Mela ini adalah seorang hafiz ya. Bahkan ada yang bilang bohong tuh habisnya. Jadi setelah Mela udah menunjukkan bahwa kamu tuh bisa mengaji dengan sangat baik dan menghafal Quran dengan sangat baik, itu tapi dibilang enggak tuh itu cuma pura-pura atau banyak salahnya gitu. Tapi itu masih nggak apa-apa lah kalau menurut saya, ya kan. Tapi juga kalau Mela nanti mau komentar boleh lah. Tapi yang lebih serius adalah Mela itu dituduh dengan sengaja berusaha mendorong agar penonton ya itu meninggalkan agama, meninggalkan Islam lebih spesifiknya. Meninggalkan Islam menuju. Meninggalkan Islamnya. Jadi anti-Islam bahkan. Ya, saya mulai dari situ dulu deh. Dalam pandanganmu tuh seperti apa? Nggak tahu, aku jadinya bingung karena sebenarnya memang di aku tuh tuduhan-tuduhan yang masuk ke aku ya, yang menyerang aku juga kayak gitu ada. Dan ada testimoni-testimoni juga yang bilang emang mereka jadinya setelah mendengarkan aku jadi meninggalkan Islam. Tapi sebenarnya Emang ada yang bilang begitu? Aku nggak tahu benar atau enggak, tapi ada yang bilang gitu. Terus tapi ada yang bilang juga malah jadi lebih mantap berislam, itu ada juga. Nah sebenarnya kan konten aku ini kan bukan konten dakwah ya Bang Ade ya. Aku tuh lebih kayak kontennya lebih bahas konsep sebenarnya. Ini loh, misalnya kayak kalau aku punya kritik, ini loh kritik aku dan ini dasarnya. Kalau kadang-kadang juga bentuknya cuma serangkaian fakta aja. Ini loh sejarahnya, ini loh dari sisi sains kayak gini. Hal-hal kayak gitu sebenarnya. Jadi bukan ajakan yang gimana-gimana. Mungkin kalau ada ajakan dari aku tuh sebenarnya ajakan mikir ya. Tapi kan outputnya gimana aku nggak bisa atur. Kalau aku bisa atur ya aku pengennya semua orang suka sama aku, sayang sama aku. Tapi kan enggak, banyak respon-respon yang jahat juga ke aku. Dan aku nggak ada agenda gimana sih. Sebenarnya tuh aku bikin konten juga sesederhana karena misalnya nih aku pengen punya channel, apa ya yang bisa aku kontenin? Nah kebetulan wawasanku dan pengalamanku itu ya urusan agama aja gitu, karena aku tumbuh besar di lingkungan yang religius, jadi observasi aku pada hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan karena pendidikanku juga selalu pendidikan yang Islami, pemikiran-pemikiran aku juga yang bernuansa agama gitu. Kebetulan pengetahuan dan pengalaman yang aku punya cuma itu, yang bisa aku share cuma itu gitu. Ya cuma orang menganggap bahwa kamu bukan cuma membahas agama. Banyak orang membahas agama. Kamu bukan membahas agama. Kamu memusuhi Islam. Aku tuh nggak paham di mana narasi permusuhan yang aku bangun. Aku tuh tidak pernah menghina orang atau menghina kelompok. Aku tuh selalu mengkritik gagasan, mengkritik perilaku. Makanya aku tidak mengerti bagaimana orang bisa sampai ke kesimpulan itu. Salah satu yang Mela katakan, ya, dalam wawancara kita ya, saat saya wawancara Mela adalah, sebetulnya agama itu dalam hal ini Islam ya,
Islam itu tidak berlaku sepanjang zaman. Al-Quran. Sorry ya, Al-Quran ya. Iya. Tapi kemudian orang mengatakan bukan Al-Quran tapi Islam ya. Okay. Jadi ajaran Islam lah ya. Okay. Al-Quran itu tidak berlaku sepanjang zaman. Al-Quran itu hanya relevan untuk masanya, tapi tidak lagi untuk masa ini. Nah itu kan dianggap sebagai seperti upaya dari Mela agar orang Islam tidak lagi percaya pada Al-Quran. Itu kira-kira logikanya. Nah, aku tuh kaget ternyata orang reaktif terhadap itu karena buatku itu obvious. Pertama kan Al-Quran tuh bahasanya bahasa Arab yang merupakan bahasa lama ya. Orang Arab sekarang tuh belum tentu baca Quran langsung paham gitu. Iya. Udah gitu karena bahasanya beda ya. Betul, dan konteks-konteks sosial yang ada di sana tuh kita nggak bisa langsung ngerasa relate karena kondisi sosiopolitiknya sudah sangat beda gitu. Jadi ketika misalnya ada yang atau aku kasih contoh perintah perang atau perintah membayar pajak atau perintah membebaskan budak, hal-hal yang kayak gitu, kita mau implementasikannya gimana gitu. Nah aku buatku itu obvious gitu. Makanya ngelihat orang reaktif tuh buat aku, oh kenapa pada reaktif ya gitu. Padahal kan tinggal buka saja Quran dan lihat saja realita di sekitar kita gitu. Sebenarnya kan gitu. Bagi teman-teman yang mengecam kamu, mereka menganggap itu, kendati pun barangkali mereka mengakui perlu ada penyesuaian, tapi mereka menganggap ya itu memang adalah sebuah kitab suci yang diturunkan Tuhan, dan Tuhan menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab terakhir kan, atau agama terakhir Islam ini. Dan apa yang tertera di sana, itu memang harus dijalankan, harus diikuti, dipatuhi. Ya, tapi gimana? Misalnya kayak perintah-perintah yang memusuhi kafir, itu gimana cara kita mematuhinya di hukum yang berlaku sekarang gitu? Ya itulah mereka katakan bahwa kita memang harus memusuhi orang-orang kafir. Mungkin tidak dengan berperang lagi ya. Tidak dengan cara seperti di zaman Nabi Muhammad, yaitu membawa pedang dan berperang dengan kaum kafir. Sekarang tetap kaum kafir harus diperangi dengan pemikiran, dengan verbal, dengan upaya sistematis terencana gitu loh. Karena aku merasa yang aku sampaikan itu obvious ya. Ini hal yang aku sampaikan itu akan disampaikan lagi oleh orang lain gitu. Karena itu di depan mata. Sebenarnya kan orang yang menolak itu karena menolak melihat sih menurutku. Karena mungkin kognitif disonans juga. Karena apa itu kognitif disonans? Disonansi kognitif itu ketika menghadapi bahwa realitas sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Dan menurutku itu juga yang terjadi ketika misalnya aku mengaku aku hafal Quran, tapi aku tidak pakai kerudung, itu kayak, oh nggak mungkin orang marah. Orang marah karena orang marah itu karena kognitif disonans, dia ke-trigger. Karena di bayangan orang banyak tuh kayaknya kalau hafal Quran tuh adalah manusia pilihan. Nanti kalau meninggal jenazahnya tidak busuk. Hal-hal kayak gitu kan ada mitos-mitos tentang penghafal Quran yang ada di masyarakat Muslim gitu. Sehingga ketika melihat ternyata penghafal Qurannya seperti kamu, ya mereka marah. Kayaknya itu disonansi kognitif. Oke. Nah sekarang kembali ke tadi lagi ya. Jadi sebagai contoh, ini sekalian kepada penonton nih ya. Apakah ini berarti menurut Mela, Al-Quran itu memang nggak bisa dipakai lagi? Ayat-ayat yang bentuknya sebenarnya bukan nggak bisa dipakai, tapi apa boleh buat kita nggak bisa pakai. Karena hukum semua atau apa? Iya nggak bisa aku bilang semua. Tapi banyak terutama yang berkaitan dengan hukum ya, itu kita nggak bisa pakai karena setiap negara udah punya hukumnya sendiri gitu. Misalnya gini, kan di dalam Quran jelas nih ya, orang nggak boleh mencuri, kan bisa dipakai. Ya itu bisa dipakai. Tapi apakah kalau orang yang mencuri itu dipotongnya harus dipotong tangan? Kan itu kan harus dikaji lagi. Oke. Kalau misalnya wajib sholat. Ya itu wajib sholat itu kan nggak masalah ya. Maksudnya sebenarnya kan ada orang butuh dan relatif visible. Kalau di Indonesia kan relatif visible nih pembagian waktunya kebetulan nyaman ya.
Udah gitu masjid di mana-mana, akses buat sholat gampang gitu. Iya. Mungkin yang jadi masalah tuh buat orang yang subuhnya misalnya jam 2 malam gitu, atau isyanya tengah malam, hal-hal yang Karena kayak gitu kan nggak nyaman. kondisi apanya namanya Kondisi geografisnya menyebabkan jam mata. sholat itu sulit. Itu mungkin aku nggak tahu itu perlu fatwa ulama tentang itu gitu, apakah perlu diberi keringanan atau gimana. Tapi menurutku mah sholat tidak punya implikasi sosial dan moral yang besar ya. Tapi kan kalau maksudnya kalau diterapkan. Oke. Kalau yang diperintahkan di zaman itu diterapkan juga sekarang, ya kalau masalahnya di mana gitu kalau, ya? Iya, kalau sholat tuh nggak ada implikasi sosial atau moral. Kayak misalnya zakat kan sekarang ulama sekarang merumuskan kayak zakat kontemporer. Jadi kalau dulu tuh zakat harta itu kan wajib bagi kayak peternak atau petani yang kaya raya gitu, yang hartanya sudah mencapai dia punya sejumlah harta. Aku agak lupa batasnya berapa, nasab itu berapa. Anggaplah 200 gram emas gitu. Berarti sekitar mungkin punya harta 200 juta yang diem setahun. Yang udah nggak dia pakai setahun, maka dia wajib zakat. Ini aku bisa jadi aku memberikan detail informasi ini salah. Salah ya, oke. Jadi ini adalah semacam simulasi dari Mela ya. Tapi kan ulama sekarang sudah mencoba, nggak usah nunggu punya tabungan 200 juta, nggak usah dihitung dengan banyaknya ternak dan luasnya lahan yang kita punya. Karena kalau misalnya di hukum fikih misalnya zakat itu kan jelas, misalnya kalau kebun kita diairinnya bayar lagi, zakatnya jadi berapa. Kalau kita itu ada aturan nih. Kalau kita dekat sungai atau apa bayarnya berapa. Ya, ada hal-hal detail kayak gitu yang sama ulama fikih sekarang dibikin nggak gitu, tapi bikin skema gajian. Jadi kalau misalnya orang yang gajinya di atas 10 juta atau berapa, maka zakatnya berapa. Ada itu? Ada yang mencoba merumuskan itu. Atau misalnya yang wajib zakat itu yang gajinya di atas berapa gitu. Tapi ada juga yang bilang udah zakat wajib udah nggak perlu lagi karena udah digantikan, sudah disubstitusikan dengan pajak gitu. Ada yang itu kan tidak ada yang dikorbankan di situ. Maksudnya tidak ada implikasi moralnya. Tapi kalau misalnya masalah perbudakan, permusuhan, itu harga sosial yang harus kita bayar tuh terlalu mahal. Kira-kira kan Mela mau bilang begini nih ya. Di dalam Al-Quran itu sendiri sebetulnya ada hal-hal yang mau dipertahankan sampai sekarang pun, setelah 14 abad kemudian, nggak ada masalah. Kalau mau disesuaikan dengan kondisi setempat juga nggak ada yang masalah. Ya kan? Kayak yang tadi kamu bilang soal zakat. Zakat di masa Nabi begitu formulasinya. Di masa sekarang ya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Iya, ada ulama-ulama yang dan mencoba, itu diserahkan kepada para ulama untuk mengambil yang merekontekstualisasikan hukum-hukum yang kayak gitu. Dan itu biasa dilakukan. Dan itu biasa. Jadi di dalam Islam itu biasa. Jadi siapapun yang menonton, siapapun yang mengeritik Mela kemarin itu harus tahu bahwa memang Al-Quran nggak pernah dipakai secara tegas, ketat, sebagaimana yang ditetapkan pada abad ke-7 dulu kan? Iya, kita tuh pilih-pilih, pasti pilih-pilih. Maksudnya kita pilih-pilih apa yang masih bisa kita terapkan dan hal yang nggak bisa kita terapkan tuh apa boleh buat. Kayak misalnya yang sering orang khawatirkan itu masalah riba. Cuman masalahnya kita hidup di dunia, di zaman di mana sistem keuangan itu ya tidak sesuai dengan standar keuangan yang ingin ditegakkan Nabi gitu. Kita nggak bisa lepas dari riba, kecuali waktu itu di Depok tuh ada yang pernah dengar nggak Bang Ade? Jadi di Depok tuh pernah ada komunitas yang mereka punya pasar sendiri dan jual beli pakai emas. Oh iya. Nah iya, kecuali kalau mau bikin kayak gitu. Tapi nggak bisa, kita punya rekening bank. Ya. By the time kita bertransaksi pakai uang aja, itu kan berarti ya udah riba gitu. Kita berpartisipasi dalam perekonomian dunia saat ini, itu kita nggak bisa lepas dari riba. Dan itu kayak apa boleh buat, itu bukan salah,
bukan salah siapa-siapa gitu. Bukan salah bunda mengandung. Bukan, kita tidak sepowerful itu untuk melawan sistem ekonomi global gitu. Iya, iya. Seperti, kan ada banyak cerita-cerita yang terdengar ya. Saya nggak tahu seberapa akurat cerita-cerita ini. Orang-orang yang memutuskan karena dia anti riba dan para ulama berteriak bahwa jangan pakai bank, jangan pakai bank. Pertama dia berhenti kerja dari bank. Dia tidak menggunakan segala macam fasilitas yang disediakan bank. Ya, misalnya dia nggak mau pakai ATM, dia mau pakai uang tunai, bla bla bla. And at the end, he cannot survive. Iya, nggak bisa karena nggak. Ya, ini aja deh, transaksi apapun itu ada muatan ribanya dan. Maksudnya apa itu? Nothing we can do about it. Misalnya kan kayak pasti ada potongan-potongan gitu loh. Kita kan kayak pajak-pajak itu kan sebenarnya unless itu aku tidak begitu thorough ya tentang ini. Kayak sebenarnya pajak boleh dan harus transparan dan habis itu kan, tapi kalau zaman dulu tuh ada Baitul Mal tuh kayak jadi pajak dan uang zakat itu harus ditaruh didistribusi secara distributif ya, secara adil gitu ya. Sebenarnya dalam hal ini tuh sebenarnya komunitas muslim tuh agak-agak sosialis ya kalau dalam hal nggak sekapitalis sekarang gitu. Ya, aslinya nih ya. Aslinya gitu. Jadi saya orang Islam nih. Saya harus menyisihkan sebagian dari harta saya untuk ditaruh di Baitul Mal itu. Karena kalau misalnya di dalam Islam tuh kalau kita sudah di atas kekayaan tertentu, maka ada di dalam harta kita itu ada hak orang miskin dan nggak boleh ada orang miskin. Jadi orang miskin tuh harusnya dijamin oleh Baitul Mal dan Baitul Mal itu uangnya akan selalu ada dari para orang-orang yang hartanya surplus gitu. Iya, iya. Tapi kan ya sekarang ini yang nggak ada yang bertentangan apapun dengan apa yang kita terapkan sekarang kan? Apa? Ya, maksud saya adalah semangat untuk mempajaki orang agar pajak tersebut bisa digunakan untuk membantu orang miskin kan sekarang pun dilakukan. Iya, maksud saya tidak ada yang bertentangan di situ. Iya. Dan aku kan jadi gini, aku tuh mengkritisi apa yang perlu aku kritisi. Kalau yang udah bagus di agama ya karena memang agama idealnya bagus gitu. Idealnya bagus ya. Idealnya bagus. Kamu sendiri mengakui agama itu idealnya bagus ya. Idealnya bagus. Jadi harusnya bagus. Dengan kata lain sebetulnya nih buat penonton, bagi siapapun yang menuduh bahwa Mela ingin agar orang meninggalkan agama, nggak bisa diterima. Kurang tepat sasaran, meskipun aku juga memahami kalau misalnya memang benar ada yang meninggalkan agama karena apa yang aku sampaikan. Karena kan di Forbidden Questions itu pendekatan yang aku pakai adalah pendekatan skeptisisme. Dan itu kan pendekatan yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang skeptis. Yang skeptis itu kan kebalikannya beriman ya, kebalikan percaya gitu. Ya, jadi aku bisa memahami. Dengan kata lain, coba jelaskan ke penonton. Maksudmu, kamu tuh mengajarkan orang beragama, umat Islam lah ya, untuk bersikap skeptis itu apa? Supaya kritis, supaya kita well informed juga. Jadi contohnya gimana misalnya? Misalnya apa ya? Sebenarnya banyak ya. Misalnya karena banyak ya sebutnya 1, 2, 3. Oke, misalnya setelah mati kita bisa membuktikan apa? Nah, dari situ aku bawa nih teknologi sekarang itu sudah membawa kita pengetahuan sampai mana gitu. Apakah memang benar-benar bisa dibuktikan akhirat misalnya, atau bisa dibuktikan bahwa kesadaran kita tetap ada meskipun badan kita udah mati gitu. Meskipun badan kita udah mati dan membusuk, kesadaran kita tetap ada gitu, tetap menikmati surga dan neraka gitu. Nah, Anda dengan pendekatan skeptisism itu, maka saya menjadi apa terhadap konsep akhirat misalnya? Ya aku nggak tahu. Ya itu terserah. Aku kan cuma menyampaikan ini loh knowledge yang tersedia gitu. Misalnya ada konten aku yang. Nah, saya harus skeptis terhadap akhirat gitu. Nggak juga. Enggak, karena itu saya agak bingung. Saya minta Anda memberi contoh. Ini Anda bilang bahwa kita beragama itu menggunakan skepticism. What does it mean? Kalau contohnya itu ngapain ya? Sebenarnya ini ada bias kecenderungan aku ya.
Aku adalah orang yang memang kecenderungannya skeptis. Jadi ketika diberikan informasi atau diberikan pengetahuan, aku akan bertanya. Aku akan punya pertanyaan meskipun tidak aku sampaikan gitu. Misalnya kalau misalnya ada orang bilang sholat 5 waktu itu wajib loh, aku akan mikir kenapa wajib. Dan ketika misalnya aku tahu sholat itu ritualnya begini, kenapa sholat itu harus dilakukan kayak gitu? Kenapa bacaannya harus begini? Kenapa gerakannya harus begini? Itu sebenarnya forbidden questions tuh kayak bagian aku yang itu, sisi aku yang itu. Dan itu cuma platform yang mendisplay sisi skeptis dari aku sebenarnya. Alasannya ya egois, aku cuma ingin mendisplay itu. Bagaimana orang menerima informasi yang aku berikan, ya itu kan di luar kuasa. Iya. Nah tapi dengan kata lain sebetulnya Anda tuh sedang mendorong orang untuk senantiasa mempertanyakan kebenaran yang disampaikan orang kepada dia. Jadi misalnya gini, saya mengatakan bahwa nanti setelah kita meninggal ada akhirat misalnya begitu ya. Dan di situ kamu akan ditanya oleh malaikat, man robuka, gitu ya? Iya. Nah nanti aku akan tarik tuh, gimana nih? Misalnya yang lagi ngomongin surga neraka, aku jadi nemuin fakta-fakta bahwa tiap budaya dan agama punya ceritanya sendiri tentang surga dan neraka, dan punya deskripsinya sendiri tentang surga dan neraka gitu. Reward sistemnya beda gitu. Dan itu kan fakta yang menarik, aku share bagian itu. Jadi ketika aku punya skeptisisme, aku terutama waktu aku muda ya. Emang sekarang nggak muda? Enggak. Muda tua itu kan state of mind. Aku udah tua. Makanya mainnya sama Bang Ade. Tua banget. Aku jadi ngasih tahu, wah ternyata setiap budaya dan negara punya versi surga neraka masing-masing. Nah, habis itu kan ada pertanyaan lanjutan. Kenapa bisa variatif? Kenapa tidak ada kesepakatan surga itu yang begini, neraka itu yang begini? Nah, ternyata setelah aku telusuri lagi, karena ya ada keterkaitan dengan budaya setempat juga gitu. Surganya orang Islam kan kebun ya, sungai, kebun buah gitu, hijau ke surga itu. Jannah itu kan sebenarnya literally artinya taman. Nah, jadi bisa jadi karena di sana tuh kan tandus dan oasis itu kan rezeki gitu. Jadi oasis itu surgawi gitu. Itu maksudnya di Arab di Arab sana gitu. Jadi mungkin narasi tentang surga yang kita rindukan tuh surga yang hijau kayak gitu. Karena itu refleksi dari harapan orang-orang beragama itu gitu. Nah, konsep surga yang lain misalnya apa? Misalnya kayak sebutannya apa tuh agama yang misalnya kayak percaya Zeus, Hela itu. Yang mitologi kuno itu, mereka tuh surganya perang. Karena berperang itu honorable dan mereka ingin retain mereka ingin retaining that honor bahkan sampai setelah mereka mati. Surganya Mesir kuno itu padang gandum. Ladang gandum itu surga. Karena mereka itu setiap tahun dibayangi oleh ketakutan gagal panen dan kelaparan. Menarik kan? Menarik. Tapi makanya itu aku kalau share. saya menjadi orang yang mempertanyakan kamu tuh begini. Iya, begitupun begitu banyak formulasi mengenai surga. Yang paling benar itu adalah yang Islam. Nah, nanti kan aku jadinya akan bawa lagi. Apa itu kebenaran? Dan kebenaran yang seperti apa yang kamu bilang benar gitu. Nah setelah itu kan aku jadi masuk konsep ternyata ada nih kebenaran yang subjektif dan kebenaran yang objektif gitu. Kita bisa sama-sama sepakat kopi yang aku minum ini warnanya hitam karena kita sudah mensepakati warna yang kayak gini tuh namanya hitam gitu. Nah sedangkan surga mana yang benar itu tergantung individu dan kelompok masing-masing. Tergantung apa yang mereka percayai.
Itu juga pernah juga ada konten yang rame yang aku menarasikan yang gini, agama-agama apa yang paling masuk akal? Jawabannya nggak ada, karena setiap agama itu cuma masuk akal bagi pemeluknya. Maksudnya Kalau apa? aku Muslim, agama Kristen, Buddha, Hindu tuh nggak masuk akal buat aku. Nggak masuk akal, dewa-dewa itu nggak masuk akal. Misalnya ada Tuhan Yesus tuh nggak masuk Nggak masuk akal. akal, ada anak Tuhan itu nggak masuk akal. Gitu. Dan Tapi itu Islam- berlaku semua orang. Tapi Islam- Islam masuk akal buatku. Iya. Nah itu Orang kan lain akan bilang Islam nggak masuk akal dalam hal apa? ya mungkin dia dari teman-teman agama lain. Ya misalnya apa misalnya? Oh Islam nggak masuk akal nih soal ini gitu loh. Isra Miraj? Kan ntar lagi Isra Miraj. Iya. Iya, itu bagian itu. Tapi kan orang Islam akan membela bahwa Isra Miraj itu nyata. Masuk akal dong. Itu beneran terjadi. Naik apa namanya? Naik buruk. Buruk. Semacam keledai terbang. Orang akan mengatakan nggak masuk akal. Kita bilang, orang Islam bilang itu masuk Orang akal. Islam akan membela itu gitu. Ya, Karena kalau misalnya kita bilang itu tidak nyata, kita sama saja bilang Nabi berbohong. Dan ya Nabi entah berbohong atau berhalusinasi. Tapi kan kita ingin membela kesucian Nabi. Ya. Jadi sebetulnya kebenaran itu nggak bisa, ya nggak tunggal ya. Terutama dalam hal agama ya, kecuali dalam konsep-konsep yang memang kita sepakati gitu. Kalau ini kan tidak perlu ada perdebatan apakah kopi ini hitam. Ya. Kalau enak atau enggak soal lain ya. Betul. Nah, itu enak atau enggaknya itu jadi masuk ke tergantung selera individu jadinya. Dengan mungkin ini oversimplistis ya. Anda bisa bilang semua, bisa dibilang apapun, semua hukum yang ada misalnya dari kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban memerangi orang kafir, mengharamkan babi, segala macam. Itu adalah hal-hal yang menurut pandanganmu itu adalah sesuatu yang bisa setiap saat ditafsirkan ulang. Dan itu sudah terjadi. Maksudnya, bahkan nggak jauh-jauh dari ketika Islam mulai menyebar, itu kan dilemanya begitu. Apakah Al-Quran boleh diterjemahkan? Gitu. Ketika misalnya Islam sudah menyebar ke daerah-daerah yang tidak berbahasa Arab, apakah Quran boleh dilafalkan dengan secara tidak akurat gitu? Ini kalau misalnya di wilayah yang misalnya dia puasa nih, tapi maghribnya bukan jam 6 gitu, maghribnya malam banget, kan udah lapar banget tuh, udah gemeteran. Boleh nggak buka puasa lebih early? Dan para ulama tuh sudah memodifikasi itu, dan itu tuh nggak apa-apa. Dalam tradisi Islam tuh sebenarnya nggak apa-apa, dan karena apa boleh buat? Iya. Jadi Anda akan membantah kalau Anda dibilang sedang ingin menghancurkan Islam. Gimana caranya aku seorang diri menghancurkan Islam gitu? Katanya kan Islam ini agama dari Tuhan, agama yang benar, agama yang suci. Kan yang namanya kebenaran itu kan orang akan bisa lihat sendiri. Nah ini, Anda tuh dibilang bukan sendirian menghancurkan. Anda itu memang ditugaskan. Anda itu ditugaskan. Oke. Ya, ditugaskan. Bahkan sudah ada yang mengatakan Anda itu pada dasarnya adalah agennya orang Kristen. Atau bahkan misionaris. Seperti dulu Snok Hogronya di masa lalu itu. Kalau Anda pernah ingat. Orang yang betul-betul bahkan naik haji. Dan sebetulnya dia sedang ingin mempelajari Islam agar bisa menaklukkan Islam. Kira-kira gitulah. Nah, Anda tuh pada dasarnya orang yang ditugaskan untuk masuk ke dalam umat Islam, mengacak-acak dari dalam, membuat orang menjauh dari Islam sendiri, dan hancurlah Islam. Apa akan respons Anda? Respons pertamaku, wah konspiratif sekali. Iya, tentu saja. Aku kan bikin konten dengan wajah asli ya. Aku menampakkan diri, aku menunjukkan diri, aku menggunakan nama asli. Jadi aku tidak sedang menyamar dan identitasku sangat mudah dikonfirmasi. Orang bisa cek aku kuliah di mana atau asal sekolah di mana. Orang tuanya siapa? Bahkan sekarang tuh orang jadi bisa tahu keluarga aku siapa. Hal-hal yang privat buatku tuh jadinya orang kulik-kulik. Jadi
informasi tentangku tuh sangat mudah dicari tahu, dan aku juga tidak ada yang aku tutup-tutupi, meskipun aku juga tidak mau mengumbar-ngumbar gitu hal yang menjadi privasi aku. Dan kalau misalnya aku ditugaskan oleh gereja agen Kristen, pertama karena aku lahir di lingkungan yang sangat homogen ya, sepanjang pendidikan aku di pesantren, keluarga aku sangat Islami, aku kuliah juga studi Islam. Temanku yang non Muslim tuh sangat sedikit, kecuali di circle tertentu gitu. Pas zaman sekolah paling teman-teman non Muslim aku tuh cuma teman-teman Olimpiade, sesama peserta Olimpiade. Dan sekarang pas udah dewasa tuh paling di circle hobi yang kecil-kecil, komunitas kecil. Dan nggak kita nggak pernah ngomongin agama gitu, kita ngomongin hobi, dan aku juga nggak kenal siapapun dari gereja gitu. Dan buat penonton harap diingat selalu, Kumaila ini menghafal Quran pada usia 12 deh. 12 tahun. Dan belajarnya sejak usia 8, 9 gitu ya. Sebenarnya aku tuh early reader sih. Jadi tahun usia berapa? Bisa disebut aku bisa baca Quran dan baca buku itu mungkin umur 3-4 tahun tuh udah bisa baca. Ya, saya mau bilang begini. Jadi kalau Anda adalah agen nih, agen yang dididik sejak usia 4 tahun, kamu belajar ya, kamu hafalkan Quran, menjadi seorang penghafal, kemudian masuk ke lingkungan komunitas Muslim dan mengacak-acak dari dalam. Iya, ini ya cerita yang sangat luar biasa. Luar biasa, ini dramanya luar biasa. Sebenarnya arahan untuk belajar Quran kan itu lebih karena orang tuaku ya. Saya karena ibuku hafal Quran juga, dan bapakku juga dosen studi Islam juga. Jadi memang lingkungannya sangat Islami yang akademis gitu. Memang di nuansanya tuh sangat mendukung aku buat belajar. Dan kalau misalnya aku agen Kristen gitu, melakukan kristenisasi, aku tidak pernah menyampaikan doktrin Kristen karena wawasanku sangat minim tentang itu. Kalaupun aku punya... pertanyaannya itu. Kalau betul-betul Anda adalah seorang yang jadi pengkritisi agama, Anda tuh hanya mengkritik Islam, tapi tidak mengkritik Kristen, tidak mengkritik agama lain. Karena aku tahunya cuma Islam. Aku bergaulnya juga ya itu pendidikan aku Islam, keluargaku Islam, dan pergaulanku di komunitas Muslim gitu. Aku tidak punya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang agama lain. Kalaupun aku punya wawasan tentang agama lain, itu biasanya perpanjangan dari belajar Islam gitu, atau wawasan tongkrongan gitu. Yang mana itu kan pengetahuan yang tidak bisa aku pertanggungjawabkan. Nah, sedangkan kan aku berusaha menjaga standar forbidden questions nih, informasi yang aku sampaikan tuh memang hal yang bisa aku pertanggungjawabkan gitu, baik dari sisi rasionalitas atau dari sisi referensi gitu. Nah, jadinya aku nggak bisa bahas semua agama. Kalau aku punya kecerdasan itu, kalau aku punya hazanah itu, ya aku akan share sih. Kalau aku punya wawasan itu dan aku punya kritik tentang itu, kalau aku punya wawasan agama lain, ya aku akan skeptis juga ke agama lain. Dan sebenarnya kalau misalnya agen Kristen, ada juga kok orang Kristen yang marah sama aku gara-gara konten aku mempertanyakan siapa yang menghamili Ibu Maria. Dan itu kan konten yang materinya bukan cuma aku sadur dari Quran, tapi aku sadur dari kitab orang Kristen juga. Dan misalnya waktu aku mengkritisi, ini beneran gak sih banjir bandang Nabi Nuh? Itu yang bahtera Nabi Nuh dan segala macam. Terus aku menemukan ada epos yang mirip sekali dengan cerita banjir bandang Nabi Nuh ini, epos kuno di masa lalu. Terus itu kan buatku seru ya, tapi ternyata itu ofensif juga gitu. Ada orang-orang Kristen yang marah juga. Ini tuh kisah yang nyata gitu. Dan aku dapat ada respon dari seorang pendeta gitu, kuliah untuk Kumaila Hakimah. Nah, isinya tuh tentang perbedaan kisah Nabi Nuh dan epos Gilgamesh zaman dulu gitu. Nah, cuman kan itu responnya bagus ya. Dia pendeta merasa aku menyampaikan informasi yang salah tentang Kristen, dan dia memberikan aku kuliah
Ya. gitu. Ya soal Anda setuju atau enggak kan soal lain. Iya benar, tapi dia memberikan aku pengetahuan gitu. Sebenarnya dalam Kristen tuh menerjemahkan kisah ini tuh dengan begini-begini loh, Kumaila gitu. Jadi Kumaila ini kalau saja kamu mendalami Kristen, kayaknya konten aku Forbidden Question sih isinya Kristen. Kalau aku misalnya dibesarkan. Jadi misalnya kamu belajar Islam, Kristen juga, sama-sama mendalam, yang akan kamu skeptiskan tuh adalah Islam dan juga Kristen. Ini kan masalahnya kamu nggak paham Kristen. Jadi gimana kamu mau skeptis sama sesuatu yang aku tidak punya pengalaman dan tidak punya pengetahuan di situ gitu. Ya, oke, ini kita saya rasa udah cukup panjang ya. Nanti penonton terlalu bosen juga ngeliat. Iya, ngomongin aku mulu ngapain? Nggak penting. Kalau menurut saya ini menarik. Tapi anyway, saya bilang terima kasih ya. Mudah-mudahan sekarang penonton paham nih. Ini dia bukan agen yang sedang mengacak-acak Islam, bukan yang sedang mengajarkan orang untuk meninggalkan Islam. Tapi itu banyak yang percaya ya Bang Ade? Banyak. Oh, aku merasa aku tuh males menanggapi itu karena itu terlalu konyol, terlalu aneh, terlalu ganjil. Konyol tapi itu menyebar. Dan di beberapa akun. Bukan cuma satu akun ya. Sabar ya. Aku mah sabar. Enggak, tidak perlu pakai energi sabar kayak ya, aku biasa aja. Oke Mel. Ya kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya penonton. Kita ngobrol lagi dengan Mela di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ade. Sampai ketemu. Sampai ketemu.